Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 transfer B 2020. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai obat antibiotik kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimethoprim. Golongan antibiotik ini biasanya digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Obat ini terdiri dari 1 bagian trimethoprim dan 5 bagian sulfamethoxazole. Adapun pemberian antibiotik untuk sulfamethoxazole yaitu serbuk hablur, putih sampai hampir putih, praktis tidak berbau, praktis tidak larut dalam air, dalam eter, dan dalam kloroform, mudah larut dalam aseton dan dalam larutan natrium hidroksida encer, agak sukar larut dalam metanol. Untuk trimethoprim, dia hablur atau serbuk hablur, putih sampai krem, tidak berbau, sangat sukar larut dalam air, larut dalam benzyl alkohol, agak sukar larut dalam kloroform dan dalam metanol, sangat sukar larut dalam etanol dan dalam aseton, praktis tidak larut dalam eter dan dalam karbon tetraklorida. Dosis untuk obat kombinasi antibiotik sulfamethoxazole dan trimethoprim untuk dosis dewasa, sebagian besar penyakit infeksi adalah 2 tablet setiap 12 jam selama 10-14 hari. Pada tifus dan infeksi parah, diberikan 3 tablet setiap 12 jam selama maksimum 14 hari. Pemberian pada anak-anak di bawah 12 tahun tidak dianjurkan. Adapun efek samping yaitu biasanya berupa gangguan kulit dan gangguan lambung usus stomatitis. Pada dosis tinggi, efek sampingnya juga berupa demam dan gangguan fungsi hati dan efek-efek darah seperti neutropenia dan trombositopenia. Aktivitas antibakteri kombinasi sulfamethoxazole dan trimethoprim berdasarkan kerjanya itu ada 2 tahap yang berurutan pada reaksi enzimatik untuk pembentukan asam tetrahidrofolat. Sulfonamida menghambat masuknya PABA ke dalam molekul asam folat dan trimethoprim menghambat terjadinya reaksi reduksi dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat penting untuk reaksi-reaksi pemindahan satu atom C seperti pembentukan basa puring, yaitu adenin dan guanin, timidin dan beberapa asam amino, yaitu metinin dan glisin. Sel-sel mamalia menggunakan folat jadi yang terdapat dalam makanan dan tidak mensintesis senyawa tersebut. Trimethoprim menghambat enzim dihidrofolat reduktase mikroba secara sangat selektif. Hal ini penting karena enzim tersebut juga terdapat pada sel mamalia. Pada pemberian oral, preparat kombinasi dengan dosis tunggal, trimethoprim diabsorpsi lebih cepat daripada sulfamethoxazole. Trimethoprim cepat didistribusikan ke dalam jaringan dan relatif sedikit terikat pada protein plasma dengan adanya sulfamethoxazole. Obat masuk ke dalam otak dan saliva dengan mudah. Pemberian 400 mg sulfamethoxazole dengan 80 mg trimethoprim 3 kali sehari. Kadar steady state minimal di dalam darah dari masing-masing obat kira-kira 20 dan 1 mikrogram per mililiter, yakni perbandingan optimal yang dicari. Sediaan sulfamethoxazole dan trimethoprim yang beredar di pasaran dengan nama paten atau nama dagang beserta komposisinya, contohnya aditrim, bactrisid, bactrizol, bactoprim, cotrimoxazole, decatrim, erpatrim, fasiprim, craprima, uvasid, infatrim, novatrim, phatrim, sulfprim, ulfaprim, bestazol, viatrim, sultroforte, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pemisahan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan kromatografi.
lapis tipis atau KLT. Yang pertama fase gerak, yaitu dengan mencampurkan kloroform isopropil alkohol dietilamin. Kemudian larutan uji dengan memasukkan sejumlah serbuk halus tablet dan dilarutkan dengan metanol, kemudian dihangatkan beberapa menit di atas tanas uap sambil sering dikocok. Kemudian didinginkan dan encerkan kembali dengan metanol P sampai tanda. Kemudian larutan baku trimetoprim dan sulfamethoxazole dilarutkan dalam metanol. Prosedurnya yaitu dengan menotolkan secara terpisah masing-masing larutan uji, larutan baku pada lempeng kromatografi silika gel, keringkan dengan aliran udara hangat dan masukkan lempeng ke dalam bejana kromatograf yang dijenuhkan dengan fase gerak. Angkat lempeng, biarkan fase gerak menguap dan amati di bawah cahaya ultraviolet 254 nanometer. Harga RF per cek trimetoprim dan sulfamethoxazole yang diperoleh dari larutan uji sama dengan harga RF yang diperoleh dari larutan baku yang sesuai berturut-turut, lebih kurang 0,3 dan lebih kurang 0,5. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan metode spektrofotometri derivat ultraviolet atau disingkat SDUV. Metode ini merupakan kombinasi dari spektrofotometri UV konvensional dan chemometrik. Tahap pertama yaitu membuat larutan baku sulfamethoxazole dan trimetoprim dan dilarutkan ke dalam etanol. Selanjutnya dilakukan proses pengenceran dengan konsentrasi tertentu. Tahap selanjutnya ditentukan derivat pertama untuk absorbansi sulfamethoxazole dan trimetoprim pada panjang gelombang 235 dan 288 nanometer. Selanjutnya dalam menentukan zero crossing trimetoprim berdasarkan nilai derivat yang maksimum pada panjang gelombang maksimum sulfamethoxazole. Metode klasik dengan volumetri atau titrimetri menggunakan metode nitrimetri atau reaksi diazotasi. Prinsip dari titrasi ini yaitu berdasarkan pembentukan garam diazonium dari gugusan amin aromatis bebas yang terdapat pada sulfamethoxazole atau trimetoprim dengan asam nitrit, di mana asam nitrit diperoleh dari reaksi antara natrium nitrit dengan asam klorida menggunakan indikator campuran tropiolin OO dan metilen blue dengan perbandingan 5:3, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari ungu menjadi warna kehijauan. Metode modern untuk menganalisis sulfamethoxazole dan trimetoprim dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode dual wavelength dengan menggunakan pelarut metanol, metode main centering of ratio spectra dengan pelarut NaOH, metode derivatif dengan pelarut metanol, simple simultan equation and least square dengan pelarut HCl 0,1N, dan metode classical least square calibration dengan perbandingan metanol dan air 50:50. Untuk metode derivatif merupakan metode modern, di mana pada metode ini kadar sulfamethoxazole dan trimetoprim dapat ditentukan dengan membaca larutan sampel pada panjang gelombang zero crossing. Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemecahan puncak yang saling tumpang tindih tersebut sehingga trimetoprim dapat ditetapkan kadarnya tanpa terganggu oleh serapan sulfamethoxazole. Untuk sumber bahan materi yang kami dapatkan dapat dilihat pada referensi berikut.